Iya. Jadi gue mau lanjut sedikit sharing sebelum gue ngasih tahu nanti kalian boleh donasi atau mengirimkan barang kalian kemana ya. Oke, jadi gue melanjutkan episode sebelumnya terkait persahabatan. Menurut gue sendiri ya, mungkin dari teman-teman yang lagi nonton live juga atau mungkin punya pandangan sendiri ya, silakan sampaikan ya kan. Karena kayak kemarin misalkan terkait misalkan salah contohnya ulang tahun ya kan, temen gue misalkan sahabat kalian ulang tahun, kalian rayain, tapi saat kalian ulang tahun sahabat kalian nggak rayain. Nah itu kalian mau bertanya persahabatan kalian itu seperti apa gitu. Sekarang gue lebih kayak challenge-nya kalian punya persahabatan ya kan? Challenge terberat dari menurut gue, challenge terberat saat punya sahabat tuh ya, kalau misalkan lawan jenis ya kan, misalkan kayak gue cowok, sahabat gue cewek, challenge terbesarnya itu adalah about feeling ya, about feeling. Kenapa gue bilang itu yang harus hati-hati sebenarnya. Kalau kita tidak teliti, bukan nggak teliti ya, kalau kita tidak hati-hati ya kan, aduh gitu gue gatel banget lagi. Hampir ngomong berbahaya. Oke, jadi kalau misalkan nggak hati-hati gitu ya, kalian akan sulit itu untuk mempertahankan persahabatan kalian. Bahkan kalian bisa kehilangan persahabatan kalian kalau misalkan yang punya feeling itu hanya salah satu. Jadi kalau bahasa kece-nya itu bertepuk sebelah tangan ya kan. Kalian tinggal milih lah pokoknya, kalian mau memilih persahabatan kalian atau perasaan kalian gitu. Terus kalau misalkan kalian pilih perasaan kalian, kalian harus tahu juga konsekuensinya. Misalkan tiba-tiba sahabat kita ya kan yang lawan jenis ini menghindar ya kan, menjaga perasaan kita, tau-taunya menjaga perasaan malah jadi memperburuk situasi, seperti ya jarang ngobrol, jarang nongkrong bareng lagi, jarang cerita lagi gitu. Itu. Tapi di satu sisi kalau misalnya kalian pengen mempertahankan kesahabatan, kalian harus membangun perasaan kalian terhadap sahabat kalian itu. Jadi yang paling penting, karena gue yakin setiap orang diberikan pilihan ya, maksudnya banyak pilihan juga sebenarnya. Cuman pasti di antara tangan kanan dan kiri lah gitu ya kan, antara madu dan racun kali ya bisa dibilang. Itu challenge terbesar sebenarnya. Tapi challenge terburuknya adalah hampir jatuh lagi, saudara-saudara, kaget aku. Ya ampun. Oke, challenge salah satu challenge-nya. Terus yang kedua adalah kalau misalkan kalian bersahabatan dengan sesama jenis ya kan, maksudnya cowok dengan cowok atau cewek dengan cewek. Yang paling banyak gue dengar dari cerita teman-teman gue ya kan, dan paling banyak gue lihat juga di Instagram ya. Gue kurang yakin juga kalau di Instagram gitu kan ya. Tapi kalau dari lingkungan gue sendiri, banyak yang challenge terbesar kalau bersahabatan dengan teman yang sama jenis tuh, cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Ada kemungkinan paling besar tuh mereka menyukai orang yang sama. itu paling banyak. Jadi antara gimana ya? Entah dia yang dikenalin atau ternyata dia juga udah kenal, ternyata naksir, dan itulah timbal baliknya gitu. Bahkan kayak bukan orang-orang, bahkan gue juga pernah di posisi itu ya. Jadi perkara cuman ternyata teman gue naksir dan gue baru kenal, dan ternyata gue juga naksir ya kan. Dan ya sulit sih, harus ada yang ngalah salah satunya. Tapi balik lagi ke diri sendiri, siapa yang mau ngalah dan sebagainya. Itu sih sebenarnya yang paling challenge, karena di kemarin gue sahabat nusuk dari belakang iya kan, terus juga tuh nggak punya sahabat tapi ternyata nggak dianggap ya kan, terus juga sekarang challenge terberat ya kan. Gue harap sih di episode berikutnya gue mau teman-teman bisa memberikan, mungkin kalian bisa mend-DM gitu atau chat personal chat juga gitu, pengalaman kalian tentang sahabat mungkin, atau menurut kalian sahabat itu apa, terus mungkin contoh kali ya, karena setiap orang bisa mengalami hal yang berbeda-beda gitu, hal yang berbeda-beda dalam persahabatan gitu. Aduh gak, kenapa hidung gue jadi gatel mulu ya, pengen pakai masker aja kali ya. Itu challenge terberat, sehingga untuk persahabatan itu sendiri harus hati-hati gitu. Makanya kalau temen tuh banyak banget kita kenal ya kan, itu tuh bisa menurut gue bisa dianggap teman ya kan. Tapi yang paling dekat banget atau bisa dibilang sahabat tuh pasti bisa hitungan jari gitu, kasarnya tuh gitu. Bahasanya kayak gini deh, kalian punya orang akan datang gitu. Tapi saat kalian nggak punya
uang, nggak you don't have money ya bahasanya gitu, you don't have money, kalian nggak akan ada, kalian bisa lihat yang mana sih benar-benar nganggap kalian itu tuh berharga. Kasar berharga tuh gini, lu sahabat gue gitu, lu teman gue, lu teman deket gue percaya sama lu gitu. Jadi kita bisa menilai orang itu kadang dari apa yang kita punya gitu, dari apa yang kita punya ataupun sifat orang lain atau karakter orang lain. Example, lu cerita nih, lu percaya sama dia, lu cerita tentang si A deh gini, nanti dia cerita ke orang lain, biasanya tuh gitu nyambung gitu, biasanya nyambung. Kalian harus hati-hati karena belum tentu bisa jadi teman dekat banget, karena biasanya orang yang jadi teman dekat banget atau sahabat itu bisa menjaga privasi kita sendiri, kan saling privasi satu sama lain gitu. Jadi kalian harus bisa memilah-milah dengan baik, kalian harus bisa pintar-pintar sendiri bagaimana. Karena gini, apa ya, trust ya, kalau ya maksudnya kepercayaan itu tuh sulit banget dibangun. Saat orang udah memberikan kepercayaan, jangan pernah menghancurkan itu prinsip dalam sebuah persahabatan ataupun sebuah hubungan gitu. Itu yang paling penting, karena dalam persahabatan saat lu membuang kepercayaan temen, orang yang nggak perlu sahabat gitu ya, lu akan sulit lagi mendapatkan kepercayaan lagi gitu kasarnya. Nggak kayak pacaran gitu, mantan minta maaf balikan bisa gitu, masih bisa percaya karena masih ada punya perasaan gitu. Tapi kalau dalam sebuah hubungan pertemanan itu sulit banget menurut gue ya, kalau menurut kalian beda ya silakan, karena beda banget itu yang paling penting. Karena kenapa beda ya kan, kenapa beda itu karena temen itu gampang dicari kan? Gitu, temen itu gampang cari, dan lu tidak menggunakan perasaan, maksudnya lu nggak menggunakan feeling gitu, lu nggak punya feeling. Beda saat lu punya hubungan berpacaran atau mungkin lu punya pasangan dan sebagai suami istri, lu akan menggunakan perasaan gitu. You can believe anything about all, you can believe you can anything about all, ya lu bisa percaya semuanya saat itu menggunakan perasaan. Tapi dalam pertemanan lu belum tentu menggunakan perasaan gitu. Saat lu menggunakan perasaan, yang tadi gue bilang challenge terberatnya adalah lu apa bahasanya, lu punya feeling gitu, cinta bertepuk sebelah tangan, perasaan bertepuk sebelah tangan gitu. It's fine kalau misalkan dua-duanya punya perasaan, tapi tetap harus hati-hati gitu. Karena jarang banget yang namanya temen jadi menikah gitu, dari teman sahabat nikah, sulit. Gue lebih prepare kayak misalkan kalau misalkan ada gitu kan temen jadian pas putus malah jadi sahabat, karena udah tahu gitu karakternya orangnya kayak gimana dan sebagainya, jadi lebih paham gitu. Kita nggak kehilangan orang yang pernah kita sayang, tapi kita malah jadi deket dengan orang yang kita sayang gitu. Temen cerita, temen curhat, terus kalau ini bisa nemenin dia, jadi nggak bisa sebagai apapun gitu. Nah, dan challenge, ada satu lagi challenge paling berat tuh adalah misalkan lu punya sahabat beda apa namanya, beda kelamin, beda gender gitu. sorry lawan jenis, kok beda kelamin, lawan jenis itu. Jadi kalian harus membuat percaya bagaimana caranya, kalau misalkan sahabat kalian punya pasangan atau pasangan kalian percaya bahwa kalian tuh nggak ada apa-apa, kalian cuman persahabatan dan kayak biasa gitu. Karena emang pilihan paling berat tuh kadang orang gini, lo harus milih sahabat lo atau lo harus milih pasangan lo gitu. Itu kadang pilihan yang paling berat kalau menurut gue, entah menurut kalian gitu. Dan itu yang paling challenge, paling berat gitu. Nah itu sih yang paling apa ya, kalau menurut gue 3 itu tuh paling berat sih. Karena duanya itu tuh kalau lo punya sahabat berlawanan, enggak juga berlawanan jenis juga sih sebenarnya ya kan. Tapi kalau lo misalkan punya sama apa yang pasangannya saling ngerti sih, it's fine aja gitu. Gue dulu yang memegang prinsip bahwa cowok dan cewek itu bisa hanya bersahabatan, right? Dan sebenarnya gue jujur aja, ada satu teman gue cewek juga sampai sekarang tuh kita masih temenan gitu, just persahabatan gitu.
beneran. Yang kalau lo tahu, gue kadang suka ngeposting mukanya dia, itu tuh gue sama dia tuh bener-bener nggak ada apa-apa, kita tuh bener-bener deket banget, sahabatan banget, sampai kita tuh udah kayak ngomong kasar lah, manggilnya tuh udah bukan nama lagi gitu, kadang ya suka-suka kita mau manggil apa gitu. Itu sih. Nah, gimana jawabannya tanpa perasaan, bisa nggak? Jawabannya sebenarnya bisa, tapi setelah banyak gue dengar dari orang juga ternyata kurang bisa. Hanya kecil kemungkinan, kecil banget kemungkinannya, beneran, bahwa hubungan persahabatan antara cewek dan cowok itu hanya sebatas sahabat atau teman. Itu ternyata kecil banget kemungkinannya. Itu akhirnya prinsip itu terbantahkan, tapi nggak terlalu terbantahkan prinsip gue juga gitu. Karena gue juga beneran ada satu temen gue beneran ini sampai sekarang juga masih kontak-kontakan, masih ngobrol dan sebagainya. Yang jauh lebih berat itu adalah saat kalian punya perasaan dengan sahabat kalian. Kalian harus milih. Kalian mau milih nganggap dia just a best friend, jadi kalian harus menghilangkan perasaan kalian. Anggaplah itu temen, nggak boleh lebih. Tapi kalau misalkan kalian berharapnya siap untuk menerima resiko yang tidak bisa diprediksi, ya kalian harus siap mengorbankan persahabatan kalian gitu loh. Karena nggak mungkin orang-orang setelah menyatakan perasaannya, orang-orang setelah menyatakan perasaannya, saat orang yang nggak suka, misalkan contoh deh, Riandi ke temen ceweknya, sahabat ceweknya, Riandi nyatain perasaan ke cewek, kan? Tapi oke lah kalau misalkan ceweknya bisa bersikap normal setelah itu, oke, nolaknya halus dan sebagainya, tapi bisa it's fine. Tapi kebanyakan setelah itu jadi canggung, bahkan jadi kayak sahabat kayak awalnya gitu. Itu loh, makanya sih. Jadi kayak udahlah, gue demi jaga perasaan lu gini-gini, gue nggak mau kalau lu suka sama gue nanti kasihan sama lu gini-gini. It's a bullshit, kasihan bilang aja kalau nggak suka gitu. Itu aja sih. Itu tuh yang paling ini. Oke, saya suka ada yang nanya nih. Siapa lagi yang mau nanya? Aku biar nggak jadi bingung kalau ngobrol sendiri gitu. Itu sih. Mungkin dari Desti atau Hans atau Riandi ada ini lagi, kayak misalkan pandangan kalian, misalkan sahabat itu seperti apa sih, atau challenge terberat dari sahabat itu apa. Karena tadi gue udah ngasih 3 challenge terberat untuk persahabatan tuh. Yang tadi gue ulang lagi, kalau punya perasaan, salah satu punya perasaan. Kedua itu kalau misalkan dia punya, kalau sahabat kita punya pasangan, itu yang bisa challenge lagi. Yang ketiga tuh kalau misalkan naksir cowok yang sama atau cewek yang sama. Nah itu, kadang yang sesama jenis, sahabatan sama jenis, kadang suka ada aja naksir orang yang sama gitu. Des tuh aku mau nanya, boleh Des, mau nanya apa? Terus Bersut HK, ya udah aku panggil Hans saja lah ya. Bisa sahabatan sama mantan nggak? Bisa. Menurut gue bisa ya. Karena kenapa gue berani bilang gitu, itu balik lagi yang tadi gue bilang, mantannya itu bagaimana, balik lagi ke diri kalian lagi, itu antara kalian dan mantan kalian gitu, mau nanggepinnya seperti apa gitu. Karena banyak banget orang berpikir itu setelah putus, tapi gue lurusin dulu nih, bisa sahabatan sama mantan nggak? Oke ya, ini konteksnya di kalian jadian pernah sahabatan terus jadian, atau kalian jadian baru putus gitu. Jadi kalian cuma kenal teman aja, nggak dekat gitu, tapi tau-tau jadian gitu. Gue harus lurusin dulu nih, karena menurut gue kalau misalkan dari sahabatan ke jadi mantan, sebenarnya bisa aja, tapi yang tadi gue bilang kecil banget kemungkinannya gitu loh, kecil banget kemungkinannya. Karena balik lagi ke sikap masing-masingnya, apakah mereka akan bisa bersikap biasa aja dengan ini. Karena banyak orang berpikir bahwa ini beneran sih, gue bener-bener banyak banget cerita dari teman-teman gue waktu kuliah bahwa rata-rata gue nggak bisa ngedetailin berapa persennya ya, karena tapi resiko juga kalau gue ngomong gini gitu. Gue berdasarkan apa yang gue alamin aja ya, maksudnya yang pernah gue dengar dan sebagainya. Mereka berpikir bahwa setelah jadi mantan itu tuh adalah melupakan gitu, ya udah gitu. Apa yang udah pernah dibangun, misalkan contoh pertemanan, persahabatan, itu akan jadi longgar banget, dan yang masih berjalan lancar tuh kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau yang kayak gitu bisa jadi karena dia mencoba move on kemarin.
lu bisa mempertanyakan, wah lu nggak nge-save nomor gue ya kalau misalkan nomornya masih sama gitu, atau mungkin nomornya udah beda, oke lah it's fine gitu kan. Tapi kalau misalnya nomornya masih sama dan lu ternyata dia nggak tahu itu nomor lu ini aja lebih kayak mungkin dia kemarin karena move on dia melupakan semua, dia menghapus mungkin isi chatnya, mungkin dihapus nomornya, mungkin dihapus foto-foto, mungkin dihapus barang-barang yang disuka apa yang dibersihkan dan sebagainya gitu. Kemungkinan paling besar sih sepertinya itu gitu. Tapi bisa dipastikan dulu apakah sebenarnya dia kalau ngobrol intens apa ngobrol-ngobrol lagi atau jadi sahabatan dengan Desti malah baper lagi, bisa jadi gitu.